Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saya berikan tema khotbah untuk pagi hari ini. Untuk kita boleh belajar bersama-sama. Untuk kita mengenang kembali kematian Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus mati untuk saya. Bapak Ibu, kenapa saya tidak katakan Yesus mati untuk kita, Yesus mati untuk dia, Yesus mati bagi dunia. Tapi kenapa saya lebih pilih Yesus mati bagi saya? Karena Bapak Ibu, Tuhan rindu setiap pribadi, setiap orang mengerti betapa berharga kematian Yesus untuknya. Amin. Saya tidak berkata bahwa kalau kita berkata Yesus mati untuk kita, ya untuk kita saja, belum tentu bisa dirasakan oleh pribadi lepas pribadi. Tetapi ketika engkau merasa Yesus mati secara pribadi untuk Anda dan untuk saya, setiap hari Anda bisa senantiasa membawa kematian Kristus itu. Anda akan merasa bahwa apa yang kita hidupi saat ini semuanya karena kematian Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar dari sisi teologisnya dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Mungkin ini juga menjadi satu pertanyaan kita semua yang bisa jadi kita sudah dapat jawabannya, bisa jadi kita masih bertanya-tanya dan belum menemukan jawaban yang tepat. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan dan kita bertanya kepada diri kita sendiri hari ini adalah, kenapa Yesus harus mati untuk saya? Bapak Ibu, coba direnungkan pertanyaan ini. Kenapa Yesus harus mati untuk saya? Kenapa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia? Nah, Bapak Ibu, kita harus mengerti paling dasar dulu kenapa adanya kematian Yesus. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi sebelumnya. Kenapa Yesus harus mati? Nah, 2 minggu yang lalu Bapak Ibu kita sudah belajar bersama-sama bahwa di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, di situ manusia jatuh di dalam dosa. Yang tergenapi dalam Kejadian 3 ayat 6, mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sedangkan Tuhan sedang melarang mereka bahwa apabila mereka makan buah pohon itu, maka mereka akan mati. Bapak Ibu, pernah gak sih terpikir di dalam pikiran kita, aduh dasar Adam Hawa, kenapa mereka bisa jatuh? Saya pikir kalau kita juga yang berada di sana, kalau waktu itu yang jadi Adam Hawanya saya dan Bapak Ibu semua, pasti akan melakukan hal yang sama. Karena itu adalah tabiat manusia. Nah, Bapak Ibu, manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena pelanggaran, sehingga mengalami kematian di dalam roh. Dikatakan dalam firman Tuhan, pada saat itu juga engkau akan mati. Nah, Bapak Ibu, memang secara jasmani manusia pada saat itu tidak mati, betul? Tidak mati sama sekali. Bahkan ini sering diserang kita bahwa mana janjinya, katanya mati tapi kenyataannya Hawa dan Adam tidak mati. Tetapi ada satu hal yang harus kita mengerti, yang mati pada saat itu bukan berbicara tubuh jasmaninya, tetapi berbicara tentang tubuh roh yang ada di dalam, yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terpisah. Dan hanya boleh sekali setahun orang masuk ke dalam untuk melakukan pendamaian dosa oleh satu imam. Tidak boleh berkali-kali ke dalam. Tetapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib, terbuka akses yang seluas-luasnya bagi kita untuk datang menyembah Tuhan. Itu karena apa?
Itu karena hasil karya Yesus di kayu salib. Nah, manusia mengalami keterpisahan dengan Allah sehingga harus ditebus dengan kematian Yesus. Yesus mati supaya Bapak, Ibu, saya dan saudara semua hidup. Karena apa? Kondisi kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kita hanya memiliki tubuh dan jiwa. Maka setelah tubuh dan jiwa ini mati, maka kita masuk ke dalam penghukuman kekal. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, sudah membayar harga tebusan di atas kayu salib dengan lunas, sehingga manusia roh kita, manusia batinia kita dihidupkan kembali, dan manusia batinia itu tidak dapat binasa. Jadi orang Kristen yang sejati, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tanpa roh kedua ini akan binasa ketika tiba waktunya. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib, membuka pembatas antara kita dengan Bapa dan manusia roh kita dihidupkan, sehingga sekalipun tubuh jasmani kita binasa, tetapi tubuh roh kita tidak binasa, karena kita akan menerima tubuh kemuliaan yang baru. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ketika Tuhan Yesus mati, kemudian dia bangkit kembali, maka yang dia kenakan bukan tubuh jasmani lagi, tetapi apa? Tubuh kemuliaan. Di sorga kita bukan hanya roh yang melayang-layang nantinya, Bapak Ibu. Kita akan diberikan satu tubuh yang namanya tubuh kemuliaan. Kalau tubuh daging ini akan segera binasa. Oleh karena itu orang Kristen, orang yang percaya Yesus, orang yang sudah ditebus Tuhan, punya manusia batinia atau manusia roh yang tidak binasa. Dan dari manusia roh itu nanti akan memperoleh tubuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kita tahu bahwa di Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah Bapa berkata, pada saat itu juga engkau mati, dan memang terjadi, mereka mati. Apa yang terjadi? Mereka terusir dari Taman Eden. Mereka terusir dari hadirat Allah. Jadi Bapak Ibu, terusir dari hadirat Allah itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Coba kita cek hidup kita akhir-akhir ini. Apakah kita masih berada di dalam hadirat Allah atau kita menjadi orang yang terusir dari hadirat Allah? Bahkan Bapak Ibu, dari perjanjian lama pasal yang terakhir sampai kepada Matius itu, perjanjian lama dan baru, itu punya waktu 400 tahun Tuhan berdiam, tidak berbicara sama sekali. Nah, apa yang menjadi pemisah itu? Itulah dosa. Keterpisahan dengan Allah, dengan manusia. Manusia kalau terpisah dengan Allah, ranting kalau terpisah dari pohon, pokok anggur yang benar, maka pasti mati. Tapi kalau kita tetap lengket kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, kematian jasmani ini hanyalah hanya media untuk kita memperoleh kehidupan selanjutnya. Makanya kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kematian jasmani bukanlah akhir dari segala-galanya. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa kematian jasmani bukan akhir dari segala-galanya? Percaya? Amin. Ketika tubuh jasmani ini mati, kapanpun Tuhan panggil, maka itu bukan akhir dari segala-galanya. Itu cuma transit untuk kita menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Oleh karena penghukuman yang diterima manusia itu adalah kematian, maka harus dibayar dengan kematian juga. Jadi Tuhan bayar kematian kita dengan kematian Dia sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kematian kekal dan penghukuman kekal. Tetapi kita boleh memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Tanpa penebusan Tuhan di kayu salib, maka setiap kita, semua orang yang di luar perkenanan Allah, semuanya binasa. Termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tidak ada jalan masuk menuju kepada Bapa. Tidak ada akses ke sana.
Sehingga Tuhan Yesus harus mati membayar kematian kita. Membayar dosa, utang dosa kita dengan lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, di Roma 5 ayat 12 dikatakan semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ingat urutannya dari manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, artinya terpisah dari Allah, dan sedang menantinya adalah maut. Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia terpisah dari Allah, maka dia sedang menunggu maut. Tapi kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita sedang menunggu satu kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Itulah karya Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, minta tolong buka Roma 3 ayat 23. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Satu ayat lagi, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh siapa? Oleh iblis melalui Hawa dan kemudian Adam. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Dosa dan maut itu menjalar ke semua umat manusia lewat satu orang itu tadi. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini semua tidak ada yang benar. Semua orang yang ada di dunia ini termasuk Bapak Ibu dan saudara semua, tidak ada orang yang hidupnya benar. Bapak Ibu, ada 3 tipe. Pertama, orang yang benar. Kemudian orang merasa benar. Ketiga, orang merasa dibenarkan. Kira-kira posisi kita di mana? Orang benar, orang merasa benar, dan orang yang dibenarkan. Kira-kira kita di mana Bapak Ibu? Pak Santo, kira-kira kita orang benar, merasa benar atau dibenarkan? Haleluya. Kita adalah orang yang dibenarkan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kita ini orang yang tidak benar. Tetapi oleh karena kebenaran Kristus, kita terhitung sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kalau orang merasa benar, dia tidak pernah merasa dirinya salah. Kalau orang benar cuma satu, Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Jadi Bapak Ibu, oleh karena satu orang dosa itu masuk dan menjalar ke seluruh umat manusia yang akan menghasilkan maut. Oleh karena itu perlu penebusan. Nah, kenapa harus Yesus yang tebus dan harus Yesus yang mati di kayu salib? Kenapa bukan saya atau Bapak Ibu Saudara semua? Karena apa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang sempurna. Nah, mari kita baca di Matius 1 ayat 18. Di sini kita bisa melihat bagaimana riwayat Tuhan Yesus lahir. Bahkan dia lahir bukan dari persetubuhan manusia. Tetapi dia lahir oleh Roh Kudus. Kemudian di 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Dikatakan bahwa tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya. 1 Petrus 2:20. Ia tidak berbuat dosa. Nah, ini kenapa menjadi alasan harus Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Karena apa? Ia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, di tempat ini ada yang berani jamin dia tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Semua tadi dikatakan di Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tidak berbuat dosa, bahkan tipu tidak pernah ada di dalam mulutnya. Nah, kita manusia sering jatuh ke dalam hal ini. Berbuat dosa iya, tipu-tipu iya, sekali dua kali, bahkan mungkin setiap hari
tanpa kita sadari kita melakukan tipu muslihat. Saya berikan satu contoh kecil Bapak Ibu. Sudah di mana? OTW, padahal masih mandi. Itu adalah tipu-tipu di dalam mulut yang kadang kita tidak sadari. Sudah di mana? Oh, udah OTW, tapi masih mandi. Tanpa kita sadari, ada berbagai tipuan di dalam mulut kita. Oleh karena itu manusia sendiri tidak mampu menebus dirinya. Hanya lewat Yesus, kematian Yesus, nyawa Yesus yang mampu menebus dosa kita sebagai umat manusia. Jadi usaha apapun di kolong langit ini tidak mampu menebus dosa manusia. Amin. Perbuatan baik, tindakan manusia, mau sebaik apapun dia, itu tidak bisa menebus dirinya. Tetapi hanya kematian Yesus di kayu salib yang mampu menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, itu Bapak Ibu jawaban pertama tadi kenapa Yesus harus mati untuk kita. Karena kematian harus dibayar dengan kematian. Dan kenapa harus Yesus? Karena Yesus sempurna, tidak bercacat celah, tipu daya dosa tidak dalam mulutnya. Kalau manusia terlalu banyak melakukan hal ini sehingga tidak pantas. Dan kita bisa melihat bahkan dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir bukan dari benih dosa manusia dan manusia. Tetapi dia lahir dari benih Roh Kudus. Nah, kemudian Bapak Ibu, kematian Yesus di kayu salib pertama bukan karena dia berdosa. Ini buktinya. Jadi Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dan satu hal yang tidak pernah dia lakukan adalah dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, tidak ada dosa di dalam dirinya. Jadi dia dihukum bukan karena dia berdosa. Kedua, dia dihukum bukan karena kehebatan manusia. Bukan karena kehebatan Pilatus waktu itu. Bukan karena kehebatan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Juga bukan karena kemenangan iblis. Iblis mungkin berpikir setelah Yesus disalibkan, Yesus mati, maka iblis menang. Tetapi Bapak Ibu, itu bukan merupakan karena hal itu Yesus mati di kayu salib. Bukan karena itu Yesus mengorbankan nyawanya. Tetapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan penggenapan rencana Allah untuk menebus manusia. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan sudah 700, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Kematian Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Minta tolong bukakan di Yesaya 53. Yesaya 53 langsung loncat ayat yang ke-6. Ayat ke-5, mundur satu lagi. Nah ini dia. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca 2 pasal Yesaya 53, Mazmur 22. Di situ dijelaskan secara rinci bagaimana Tuhan Yesus akan mati. Jadi Tuhan Yesus mati bukan karena tiba-tiba begitu saja atau gagalnya rencana Allah atau menangnya iblis atau hebatnya manusia. Tetapi merupakan penggenapan janji Allah untuk menebus kita semua. Amin. Merupakan penggenapan janji Tuhan untuk menebus kita. Bapak Ibu, kalau Yesus tidak pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka tadi kita akan hidup di dalam kutuk dosa, mengalami keterpisahan dengan Allah. Tidak bisa menyembah Allah dengan bebas. Bahkan setiap hari, setiap tahun itu hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tidak boleh ada yang lain. Kalau imam yang masuk itu berdosa, maka saat itu juga dia akan mati di dalam. Tapi pada saat ini Bapak Ibu, oleh karena kasih karunia, setiap kita di tempat ini, kita bebas menyembah Tuhan. Kita bebas merasakan hadirat Tuhan. Kita bebas dilawat Tuhan. Semuanya karena karya Tuhan di kayu salib. Kita datang hari ini, dimanapun kita berada di kamar, kita berada di tempat kerja kita berada di gereja dimanapun. Ketika kita memanggil ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang menghalangi kita selagi kita tidak berbuat dosa.
Jadi itu adalah hasil karya Tuhan di kayu salib. Dia mau menyelamatkan setiap kita, setiap saya, Bapak Ibu Saudara semua. Makanya tadi saya kasih temanya, Yesus mati untuk saya. Dan doa saya Bapak Ibu, setiap kita di tempat ini merasakan, mengerti bahwa Yesus mati untuk kita secara pribadi. Bapak Ibu, saya rindu kita katakan sama-sama, Yesus mati untuk saya. Bapak Ibu, mari renungkan kata-kata ini. Katakan sekali lagi, kemudian renungkan apa maksudnya. 3, 2, ya. Yesus mati untuk saya. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus mati untuk saya. Ingat itu baik-baik. Yesus mati untuk kita semua. Yesus mati untuk Pak Ali, Pak siapa namanya di belakang, Pak Meng. Yesus mati untuk Rio. Yesus mati untuk saya. Yesus mati untuk Tessa. Untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan mati untuk mereka, tetapi mati untuk saya. Mati untuk kita semua. Supaya apa? Kita punya akses kepada Bapa di sorga. Nah Bapak Ibu, tujuan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib bukan karena tidak ada kerjaan atau cuma sekedar coba-coba. Tuhan mati di kayu salib, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus mati di kayu salib pertama untuk menebus dosa kita. Upah dosa adalah maut. Kalau kita masih tetap hidup di dalam dosa dan tanpa adanya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita pasti binasa di dalam maut. Kemudian Bapak Ibu, apa maksudnya kita ditebus dari dosa? Berarti kita ditebus dari kuasa maut. Nanti kita akan bersuka cita. Besok minggu kita merayakan Paskah, Passover. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan satu tanda bahwa maut tidak berkuasa atas orang-orang percaya. Amin. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mati dalam Yesus, dia akan hidup sekalipun dia mati. Itu tadi yang saya katakan bahwa kematian jasmani bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi bagi orang yang percaya Yesus, kematian hanyalah transit saja untuk beroleh kehidupan yang baru dan mendapatkan tubuh kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertama, penebusan Tuhan telah lakukan di kayu salib. Tuhan berkata, saya sudah membayar engkau dengan lunas. Bapak Ibu, beberapa minggu juga yang lalu kita sudah belajar bahwa sebelum kita ditebus, kita adalah budak, hamba dosa yang menuju maut. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, Dia mau tebus Bapak Ibu Saudara semua kita di tempat ini, sehingga kita menjadi anak. Jadi ditebus, dipindahkan Bapak Ibu. Dibeli dari kuasa maut. Dibayar dengan lunas oleh darah Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, perhatikan baik-baik kita di tempat ini. Perhatikan samping kiri kanan. Dan paling penting perhatikan dirimu, engkau berharga. Karena hidupmu yang kau hidupi saat ini, itu oleh karena Tuhan Yesus sudah tebus kita. Itu karena Tuhan sudah mau mati di kayu salib. Makanya kita boleh ada sampai saat ini. Karena ada penebusan, ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dengan darah Yesus Bapak Ibu. Satu kali untuk selama-lamanya. Semuanya ditebus dengan lunas. Kalau di perjanjian lama, imam akan masuk ke bait suci. Dan setiap masuk ke dalam bait suci itu ada korban yang disembelih.
Perhatikan baik-baik ketika dia mau masuk ke bait suci menghadap tata kediaman Allah. Seorang imam berpakaian putih bersih. Kemudian dia akan membawa korban itu setiap langkah disembelih. Sampai bajunya yang putih itu sudah tidak berwarna putih lagi. Tetapi berwarna merah darah semua. Tetapi Tuhan Yesus melakukan satu kali untuk selama-lamanya. Yesus sebagai imam itu sendiri. Kemudian Yesus sebagai korban itu sendiri. Dia sebagai imam membawa dirinya, korban dirinya sendiri untuk masuk ke hadapan tata hadirat Allah. Dan kita tahu tubuhnya dihancurkan. Dialah yang menjadi domba Allah pada saat itu. Sebagai imam juga dia menjadi korban pada saat itu. Yang dibawa ke dalam. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak peduli seberapa besar pelanggaran dosa kita di masa lalu. Tuhan berkata semuanya sudah selesai. Karena apa? Tuhan sudah tebus. Tidak peduli seberapa buruk kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus Tuhan saya, Juru Selamat saya. Semuanya sudah Tuhan tebus di kayu salib. Amin. Semua kehidupan kita yang sia-sia di zaman dulu. Semuanya sudah Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal. Itu pertama Bapak Ibu. Oleh karena itu kita memiliki jaminan keselamatan di tempat ini. Karena kita sudah ditebus. Karena sebelumnya kita tergadai hidup kita di tangan iblis. Kita tidak punya hak dalam janji Bapa. Kita tidak punya hak untuk keselamatan. Tapi karena kita ditebus, kita semua punya jaminan keselamatan. Punya jaminan hidup kekal di dalam nama Yesus. Itu pertama. Kedua, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu, kedua, kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Karena apa? Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita diperdamaikan, kita ini adalah seteru dan musuh Allah. Kita ketika berbuat dosa, kita meletakkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Siapa yang berani jadi musuh Allah? Nah, bayangkan Bapak Ibu. Ketika saya dan Tessa sedang berseteru, pasti komunikasi kami tidak akan baik. Ketika saya dan Tessa punya perselisihan, maka tidak akan ada damai sejahtera di antara kami. Sehingga mungkin bisa jadi saya membutuhkan Bu Asien Punggur sebagai jalan pendamai bagi kami. Supaya kami diperdamaikan. Nah Bapak Ibu, kita dan Allah Bapa sedang berseteru pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus oleh karena inisiatif Allah sendiri, Dia mau menjadi jalan pendamai bagi kita. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Nah, Matius 27 ayat 51. Matius 27:51. Ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, maka tirai bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dari atas sampai ke bawah. Karena apa? Sudah dilakukan penebusan sehingga perseteruan kita dengan Bapa pada saat itu selesai. Kita punya akses yang bebas. Bapak Ibu, itu tadi yang saya katakan. Hari ini kita bisa menikmati menyembah Tuhan. Bapak Ibu bisa menangis merasakan lawatan Tuhan. Itu karena tirai bait suci itu sudah terbelah.
ruangan kudus, ruangan maha kudus sudah terbuka. Hubungan manusia dengan Allahnya sudah terbuka. Amin. Siapa yang buka? Tuhan Yesus Kristus oleh karena pengorbanan di kayu salib. Terbuka dari atas sampai bawah. Sehingga kita enak saat ini. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Kalau zaman dulu, sebelum pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu tadi yang saya katakan, sangat susah orang-orang itu bisa mengakses sampai ruang maha kudus. Sangat susah untuk seorang bisa memanggil ya Allah ya Bapa, itu tidak bisa. Tetapi oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, karya Tuhan di kayu salib, kita tidak terpisah lagi. Karena ibarat ada jurang antara kita dan Bapa di sorga. Tuhan Yesus dengan salibnya sudah menjadi jembatan bagi kita untuk bisa lewat. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita diperdamaikan dengan Bapa. Setelah diperdamaikan Bapak Ibu, kita kembali bisa berhubungan dengan Allah. Memanggilnya ya Allah dan Bapa. Dan menikmati hadiratnya. Setiap waktu sebagai anak-anak Tuhan, sudah wajib hukumnya. Dan sudah semestinya kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Apapun dimanapun kita beribadah, apapun yang terjadi, sudah menjadi hal yang lumrah. Setiap kita memanggil ya Aba ya Bapa, kita pasti menikmati hadirat Tuhan. Karena Tuhan pasti hadir, Tuhan ada di sana. Karena pemisah itu sudah terbelah. Tinggal kita kembali dalam diri kita masing-masing. Firman Tuhan berkata yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah adalah dosamu. Jadi setiap kali ada dosa, maka kita mengalami keterpisahan. Tapi kalau kita dengan setia mengaku dosa kita, maka terbuka untuk kita. Itu hal yang luar biasa Tuhan lakukan di kayu salib. Yang ketiga Bapak Ibu, Roma 8 ayat 29. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi sulung, yang sulung di antara banyak saudara. Ketiga, kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia, mati di kayu salib? Karena apa? Supaya terjadi pengembalian rupa Allah dalam diri manusia. Bapak Ibu, di dalam Kejadian dikatakan manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Tetapi gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia rusak oleh karena dosa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya ini. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa kembali. Dikembalikan lagi rupa dan gambar Allah di dalam diri kita. Dikembalikan kembali karakter Kristus di dalam diri kita. Karakter Allah di dalam diri kita. Supaya kita menjadi serupa kembali. Karena tanpa pengembalian rupa Allah, kita tidak bisa menjadi warga kerajaan sorga. Setiap waktu merupakan proses pengembalian rupa Allah di dalam diri kita. Amin. Bagaimana caranya dikembalikan? Kita merasakan lawatan Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita belajar firman, berarti kita sedang melakukan satu tindakan iman, yaitu mengembalikan rupa Allah di dalam diri kita. Sehingga rupa Allah yang tercoreng di dalam diri kita boleh diperbaiki kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Setiap hari, samping kiri kanan kita, lingkungan kondisi keadaan kita, apapun yang terjadi, jalani dengan sukacita. Dan pastikan setiap waktu terjadi pengembalian rupa Allah di dalam diri kita. Terjadi penambahan karakter Kristus di dalam diri kita. Yang keempat Bapak Ibu, itu yang ketiga, pengembalian rupa Allah di dalam diri manusia. Yang keempat, Yohanes 3:16. Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bukti cinta Allah kepada kita manusia. Amin. Percaya bahwa kita begitu besar dikasihi Tuhan.
besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu, kalau saya disuruh mati untuk Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau. Juga karena memang selain tidak ada gunanya. Kalau saya disuruh mati untuk Pak Pandi, saya tidak mau. Pak Pandi kalau mau mati nggak untuk saya, Pak? Kenapa, Pak? Kasihnya terbatas, Pak. Saya tidak mau mati untuk Pak Pandi karena kasih saya terbatas. Tapi kasih Allah tidak terbatas. Bahkan suami istri belum tentu mau mati untuk suaminya, istri mau mati, suami mau mati untuk istrinya. Tapi Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia mau mati bagi kita semua. Karena apa? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan deklarasi cinta Allah kepada manusia. Saya mau kita baca ini sama-sama dan kita renungkan bersama-sama. 3, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah bukti besar cinta Tuhan. Kita aja tidak, saya pikir tidak semua orang berani mati karena Injil. Mungkin kalau saya tanya satu persatu, tidak ada yang bisa menjamin saya mau mati demi Injil sebagai martir. Tapi Tuhan Yesus sudah lakukan itu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus tidak berdosa Bapak Ibu. Bahkan Pilatus berkata begini, bawa dia. Saya tidak menemukan kesalahan apapun. Tapi tetap dicari-cari kesalahannya. Dosa, tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi dia mau mati bagi kita. Renungkan kata-kata ini Bapak Ibu. Kita tidak pantas. Kalau dari segi pantas-pantasan. Kita tidak layak. Kalau dari segi layak-layakan. Karena Tuhan tidak melihat rupa dan muka. Tidak melihat identitas. Tapi Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang dikasihinya. Nah, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya supaya kita tidak binasa dan beroleh hidup kekal. Yesus mati supaya saya hidup. Yesus mati supaya kita semua hidup. Yesus mati supaya kita tidak binasa. Bapak Ibu, tadi malam saya membayangkan, saya memposisikan diri saya adalah Yesus. Mari kita baca satu ayat di Matius 6:39. Saya coba posisikan diri saya ada waktu itu. Dan saya tidak tahan Bapak Ibu. Detik-detik di mana Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Disiksa. Karena begitu yang itu. Matius 6:39. Lukas 22:44. Lukas 2:44. Nah, ketika malam perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Petrus ada di dalam, mereka naik, dia ke Bukit Zaitun di Getsemani, dan dia berdoa. Doanya begini, Bapa, jikalau boleh biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarkanlah kehendak Bapa yang boleh jadi. Tadi malam saya bayangkan saya ada di tempat itu. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Seandainya posisikan diri Bapak Ibu malam itu di Getsemani. Yesus itu adalah Bapak Ibu semua.
Fakta yang pertama bahwa Bapak Ibu tahu akan mati dengan mengenaskan. Apakah Bapak Ibu masih bisa berdoa dengan tenang? Tahu malam ini akan diserahkan, besok akan disalibkan. Mati dengan cara mengenaskan. Kemudian dia dihukum bukan oleh karena dosanya. Dua hal ini tahu. Besok akan mati dihukum, tetapi matinya bukan karena salah dan dosanya, tapi karena kesalahan orang lain. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Bapak Ibu ada yang mau mewakili untuk menjawab? Kira-kira kalau dalam posisi ini sudah tahu akan mati dengan mengenaskan dan besoknya akan diserahkan untuk disalibkan. Rio, kalau Rio berada di posisi Tuhan Yesus, Rio mau lakukan apa? Gimana? Bingung. Bapak Ibu, saya akan ngomong dengan pelan-pelan. Coba kita resapi, renungkan masing-masing. Bu Asian kalau tahu gimana, Bu? Malam itu tahu akan mati, disiksa. Dan bukan karena kesalahannya. Gimana menurut Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Bingung ya? Saya mau tanya istri saya deh. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Kabur. Saya catat di sini Bapak Ibu. Kalau itu posisi saya mungkin kabur. Saya catat di sini. Bisa jadi kita kabur atau membenarkan diri. Iya kok, tahu mati bukan salah kita. Pak, yang Bapak ini deh, yang belakang Agnes. Iya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ketika kalau tahu itu Bapak? Kabur ya. Pak Amin? Tahu mati mengenaskan dan bukan salah Pak Amin. Kabur. Kalau Pak Johan? Terserah Tuhan. Kalau Pak Ameng? Oh, udah dapat jawaban yang bagus ya. Bapak Ibu, tapi jujur, kalau saya sebagai manusia saya nggak bilang terserah Tuhan. Saya bahkan catat di sini. Kalau itu kejadian terjadi kepada saya, karena Tuhan tahu persis di Mazmur 22. Kalau ibu baca, nanti Bapak Ibu baca. Di situ jelas tertulis dia akan dicambuk, disalibkan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Lengkap di situ semua cara kematian Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu. Kalau saya sendiri, itu bukan dosa saya. Bisa jadi saya kabur. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kalau Tuhan kabur, kalau Tuhan bilang, Bapak, saya kembali deh, susah. Habis kita. Tapi karena Tuhan sayang, bilang kiri kanan, Tuhan sayang kepada Anda. Itu alasan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini.